Nah, inti pembahasannya dimulai sekarang. Karena itu saya turunkan sedikit agak pelan, agak tenang, untuk menunjukkan sesuatu yang penting yang sekarang mesti kita fokuskan. Jadi ketika disebutkan hudan dan melekat pada Al-Quran, Allah ingin memberikan kesan bahwa Al-Quran itu kurikulum kehidupan. Pedoman hidup. Pedoman hidup. Jadi bukan sekedar kitab bacaan. Di dalamnya terdapat 114 surah, 30 juz, 6.236 ayat, kurang lebih 52.000 kosakata. Ternyata kalau diurutkan, itu adalah kurikulum kehidupan dari mulai kita terlahir sampai kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di Yaumul Hisab. 114 surah. Saya baca cepat ya, tapi tidak usah dicatat. Misal, dari sebelum terlahir, masih dalam kandungan kita menginginkan anak yang terlahir menjadi anak yang baik, taat kepada Allah dengan sifat soleh. Quran surah ke-7 ayat 189. Saat terlahir, bagaimana caranya? Ia mendapatkan ASI yang sempurna 2 tahun. Lalu tugas pertama seorang ibu dan ayah yang baru punya anak, bimbingannya di Quran surah ke-2 ayat 233. Usia 2 tahun sampai menjelang balik, pendidikan apa yang diberikan kepadanya di awal dini, sehingga dengan itu ia mampu dekat dengan Allah, tahu orang tuanya dengan baik dan kenal dengan sesama. Quran surah ke-31 Luqman ayat 13 sampai dengan ayat ke-19. Lalu dia mulai mencari pengetahuan bagaimana caranya belajar sampai paham. Dengan ilmu itu kemudian dia pulang bisa mengajarkan kembali di tempat dia menetap. Turun Quran surah ke-9 ayat 122. Bagaimana caranya dia belajar supaya meningkat ilmunya, juga menguat imannya. Turun Quran surah ke-58 di ayat yang ke-11. Dia mulai merantau, belajar lebih tinggi lagi. Tidak semua di kampus Universitas Muhammadiyah Surabaya ini orang Surabaya. Mungkin ada yang dari luar, mungkin ada yang dari luar Jawa, dari Sumatera dan lain sebagainya. Maka bagaimana cara dia datang, tetap belajar, menjaga sikap baiknya, bergaul dengan tempat yang baru. Turun Quran surah ke-49 ayat ke-13. Kadang-kadang ada yang menemukan jodohnya, bagaimana cara melamarnya? Maka turun Quran surah ke-4 ayat yang ke-4. Masuk menikah, turun Quran surah ke-30 ayat ke-21. Saat awal menikah bagaimana membagi tugasnya, maka turun Quran surah ke-4 ayat 34. Suami mulai mencari nafkah, bagaimana nafkah standar dicari? Turun Quran surah ke-2 ayat 168. Kalau ingin cepat, turun Quran surah ke-2 ayat 172. Kalau dia belum bergerak, dibuka keberkahan pintu langit dan bumi, turun amalan di Quran surah ke-7 ayat 96. Dia mulai bekerja, jangan dikira mudah, petakan dulu kata Quran tantangannya apa? Apa yang harus dilalui? Apa yang akan dihadapi? Dari mulai kecil sampai dengan besar. Turun Quran surah ke-2 ayat 214. Solusinya di Quran surah ke-3 ayat 142. Detailnya di Quran surah ke-2 ayat 155 sampai dengan 157. Kadang-kadang ketika Anda sukses, ini Universitas Muhammadiyah Surabaya sukses, pengen inovasi, maka diturunkan lagi, ini ada tantangannya, tidak mudah. Kadang-kadang ada pesaing, ingin menyingkirkan, ingin menyungkurkan, bagaimana mendapatkan pertolongan Allah. Turun amalan di Quran surah ke-17 ayat 79 sampai dengan ayat 81. Di saat yang bersamaan istri menjaga anak-anak di rumah, kadang-kadang juga tidak mudah. Ada yang berkata ada yang sulit diarahkan, maka turun bimbingan Quran surah ke-17 ayat 23 sampai dengan ayat 27. Di masa-masa kematangan sampai usia 40 tahun sukses, pekerjaan sukses, rumah megah, kendaraan juga mewah. Hei, tetap syukuri itu dan bahkan bawa kedua orang tuamu dalam syukurmu itu, karena boleh jadi kesuksesan yang engkau raih bukan karena ikhtiarmu, tapi karena kedekatan orang tuamu saat memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka turun Quran surah ke-46 di ayat yang ke-15. Harta bertambah, bagaimana menjaga keberkahannya? Turun skema Quran surah ke-9 ayat ke-60 dengan zakat. Lalu berbagi dengan keluarga terdekat, turun skema infak. Quran surah ke-2 ayat 215. Skema umum sampai ke Palestina, turun Quran surah ke-2 ayat 261 sampai dengan ayat 264. Lalu naik lagi dia ke atas sampai ke masa-masa sepuhnya, turun Quran surah ke-22 ayat yang ke-5. Sampai menjelang kematiannya, turun Quran surah ke-3 ayat 185. Cara wafat yang tenang, turun Quran surah ke-89 ayat 27 sampai ayat ke-30. Persiapan alam kuburnya sebelum wafat, turun Quran surah ke-2 ayat 153 sampai 154. Detailnya Quran surah ke-3 ayat 169 sampai dengan 171. Sampai dengan tenang menjaga kiamat, turun Quran surah ke-75. Sampai dengan dihisab mendapatkan surga yang standar, Quran surah ke-2 ayat 25. Pengen surga Firdaus, ini kurikulumnya Quran surah 23 ayat 1 sampai dengan 9. Pengen di surga Aden, Quran surah ke-51 ayat 15 sampai dengan 23.
Anda kalau tidak menyiapkan itu terancam dengan neraka. Neraka yang paling ringan bisa membakar semua tubuh. Seharinya sama dengan 1000 tahun. 1 detiknya sama dengan 48 hari. Terbakar sampai semua dengan kulit-kulitnya. Begitu dicelupkan, angkat jadi lagi, celupkan, hangus lagi. Turun Quran surah keempat ayat 56. Tentang neraka jahanam yang belum sampai sudah kebakar, itu Quran turun surah keempat An-Nisa ayat 140. Kalau belum sampai ke surga, tapi juga tidak mau ke neraka, amalannya 50-50, soleh 50%, salah 50%. Di mana dia bertempat? Ditempatkan di tempat tinggi yang bisa mengamati surga, tapi takut mendengar jeritan orang neraka. Tempat tinggi yang bisa mengamati disebut dengan A'raf. Maka turun surah ke-7 Al-A'raf di ayat ke-46 sampai dengan ayat 49-nya. Ada semua. Nggak ada yang tidak ada di Al-Quran. Dan semua yang tadi disebutkan didetilkan langsung petunjuknya dan contohnya langsung oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika itu diterapkan di satu tempat yang saya sebut dengan jahiliyah tadi, inilah yang bisa mengantarkan umat jahiliyah yang terbelakang, yang berada di lembah biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Tandus, batunya itu rapat, flat sifatnya, gak mudah tumbuh tumbuhan. Tiba kemudian Nabi mendidik orang-orang ini dengan Al-Quran. Kurang lebih 13 tahun, 3 tahun dalam fase pembekalan awal, lingkup internal, 10 tahun masyarakat Mekah terbuka, 40 orang dihasilkan di sini. Dibawa ke Yathrib, 10 tahun durasi yang sama, maka sukses kemudian menghadirkan 12.000 orang sahabat yang setiap orangnya dia berpijak kemanapun membawa Al-Quran. Setiap tempat yang dipijak itu selalu tempatnya maju, punya peradaban dan damai kehidupannya. Saya ambil contoh cepat. Ini alumni pendidikan Nabi bawa Quran, rata-rata semua ahli Quran, terbagi 4 bagian. Ini nanti konsep mencerahkan dan berkemajuan di sini konsepnya. Anda tidak mungkin beraktivitas kecuali memilih satu di antara 4 ini. 1, dengan ilmu. 2, dengan kedudukan. 3, harta. 4, tenaga. 4 bagian pokok yang bisa kita pilih selama kita hidup dalam menjalani kehidupan di muka bumi. 4 bagian ini.